أنا كنت أعلم أنكما عاجزان كريم. Hari demi hari dilalui Yusuf bersama Paikoh yang selalu menyayanginya layaknya anaknya sendiri. Hingga suatu hari Yusuf bermimpi dan dia pun langsung menceritakannya pada Nabi Yakub. Yusuf bermimpi ketika dia bersama kakak-kakaknya di ladang, Yusuf menancapkan tongkatnya di tanah. Seketika itu juga tongkat itu berubah menjadi pohon yang sangat besar dan tinggi. Pohon itu memiliki daun yang hijau dan lebat memayungi kakak-kakaknya. Nabi Yakub sendiri sebenarnya sudah mengetahui arti mimpi Yusuf itu, karena Nabi Yakub ditakdirkan oleh Allah bisa mentakwilkan mimpi atau mengartikan sebuah mimpi. Nabi Yakub enggan menceritakan arti mimpi dari Yusuf kecil kepada orang-orang dengan tujuan untuk meredam dampak buruk yang terjadi apabila mereka mengetahui arti mimpi tersebut. Nabi Yakub hanya menceritakan arti mimpi Yusuf itu pada Yusuf, Paikoh, dan pelayannya saja. Nabi Yakub berkata, kelak Yusuf akan mendapatkan kedudukan yang lebih mulia atau terpuji dibandingkan saudara-saudaranya. Nabi Ishak selalu berdoa supaya banyak nabi datang dari keturunannya. Dalam hatinya Nabi Yakub selalu mempertanyakan siapa yang akan meneruskan risalahnya. Dia berharap Yusuflah orang yang akan menjadi nabi setelahnya. Yusuf yang masih kecil tidak mengetahui apa itu risalah. Kemudian Nabi Yakub menjelaskan pada Yusuf apa itu risalah nabi. Nabi adalah utusan Allah kepada manusia. Setelah itu Nabi Yakub menyuruh Yusuf untuk tidak memberitahukan tafsir mimpinya kepada siapapun, terutama pada saudara-saudaranya. Karena mungkin saja api kedengkian akan menyala di hati mereka sehingga mereka akan memusuhi Yusuf. Singkat cerita, Nabi Yakub membawakan makanan kepada anak-anaknya yang sedang mengembala kambing di ladang. Hal itu membuat mereka bertanya-tanya, kenapa ayahnya repot-repot membawakan makanan pada mereka tidak seperti biasanya? Ternyata Nabi Yakub sedang merindukan anak-anaknya yang lain dan ingin menemani mereka mengembala kambing. Namun anak-anaknya malah merasa kalau mereka kurang diperhatikan sejak kehadiran Yusuf dan Benyamin. Bukan cuma itu saja, mereka pun mencemaskan akan mimpi Yusuf karena menurut mereka yang bekerja keras menghidupi keluarga selama ini adalah mereka. Tapi kenapa yang akan menjadi pengganti Nabi Yakub adalah Yusuf? Kemudian Nabi Yakub berkata pada mereka bahwa tafsir mimpi Yusuf memiliki arti bahwa dia melindungi saudara-saudaranya karena daun hijau yang lebat itu memayungi mereka semua. Dan perihal yang menggantikan dirinya hanyalah Allah yang akan menentukannya, bukan dirinya. Nabi Yakub juga meminta agar mereka semua saling menyayangi satu sama lain, agar Allah mengasihi mereka semua. Di tengah obrolan itu tiba-tiba datanglah seekor serigala yang akan memangsa hewan ternak mereka. Lantas mereka semua pun bergegas lari untuk menggiring hewan ternaknya agar menjauh dari pemangsa dan mengusir serigala itu. Kemudian setelah mereka pulang dan malamnya Nabi Yakub makan bersama dengan semua anak-anaknya dan menceritakan kejadian yang tadi dialami oleh mereka. Lalu di sana Yusuf bertanya pada ayahnya, apakah dirinya boleh ikut ke ladang bersama saudara-saudaranya? Namun Nabi Yakub melarangnya dengan alasan karena Yusuf masih kecil dan ayahnya akan mengizinkannya ketika Yusuf sudah besar nanti. Kemudian terlihat anak-anaknya Yakub menceritakan tentang tafsir mimpi Yusuf yang diceritakan Yakub kepada ibunya, yaitu Bila dan Julpa. Namun di sana ibunya malah menghasut anak-anaknya agar tidak mempercayai perkataan Nabi Yakub yang hanya ingin membuat mereka diam. Lalu Julpa mengatakan bahwa menurut Bila, Yusuf akan lebih unggul dan akan menjadi pemimpin dari saudara-saudaranya yang lain. Singkat cerita, Yusuf pun mulai beranjak besar. Terlihat di sana Yusuf melihat Paikoh yang mulai sakit-sakitan. Lalu Paikoh mengatakan bahwa akhir ajalnya telah tiba. Sebelum meninggal, Paikoh meminta maaf kepada semuanya karena selama ini dia bisa mengasuh Yusuf dengan tipu dayanya dan telah menuduhnya sebagai pencuri. Paikoh juga menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi saat itu, bahwa dirinya lah yang telah meminta pada Yusuf memakai sabuk tersebut dan Yusuf bukanlah seorang pencuri. Lalu Paikoh juga menyuruh pada mereka untuk memberitahukan kepada seluruh warga Kan'an kalau Yusuf bukanlah pencuri.
Paikoh juga berpesan kepada Nabi Yakub bahwa dia harus menjaga Yusuf karena nantinya Yusuf akan menjadi nabi setelahnya. Hingga akhirnya Paikoh pun meninggal dengan tenang karena dirinya telah mengatakan kejadian yang sebenar-benarnya kepada semua orang. Di suatu malam Nabi Yakub bermimpi yang mengerikan, di mana di dalam mimpi itu Nabi Yakub melihat seorang anak kecil yang sedang dikejar oleh segerombolan serigala dan dijatuhkan ke dalam jurang. Gerombolan serigala itu seakan-akan memangsa anak yang seusia Yusuf, namun dia tidak melihat jelas wajah anak itu. Lalu Nabi Yakub dibangunkan oleh Julpah dan menceritakan semua kejadian di dalam mimpinya itu. Dan kemudian Julpah pun langsung menceritakan kepada anak-anaknya tentang mimpi Nabi Yakub. Julpah pun menganggap kalau anak di mimpi tersebut adalah Yusuf, karena setelah bangun Nabi Yakub langsung memeluk erat Yusuf. Anak-anaknya pun lantas berkata, jika benar itu adalah Yusuf, maka gerombolan serigala itu adalah saudara-saudaranya. Sontak saja Julpah pun langsung memarahi mereka agar jangan sembarangan berkata. Lalu ketika Julpah menceritakan mimpi itu kepada Bilah, dia malah menganggap itu adalah hal yang bagus. Karena Yusuf akan diserang segerombolan serigala dan begitulah semestinya anak-anaknya lakukan terhadap Yusuf. Hingga berita itu pun begitu cepat menyebar kepada saudara-saudara Yusuf yang lainnya. Hal itu pun semakin membuat mereka iri, karena dalam mimpi pun ayah mereka selalu melihat Yusuf. Tak lama kemudian Nabi Yakub datang dan menjelaskan kepada anak-anaknya tentang mimpi itu. Dia berkata bahwa jangan mudah menerima apa yang mereka dengar dan berpikiran yang bermacam-macam. Di sana Nabi Yakub menjelaskan tentang mimpinya yang bukan ditunjukkan kepada Yusuf, karena dirinya saja tidak jelas melihat wajah anak tersebut dalam mimpinya itu. Kemudian Nabi Yakub menjelaskan kenapa dia begitu menyayangi Yusuf, karena Yusuf sudah tidak memiliki ibu lagi, dan Nabi Yakub tidak mungkin lagi memperlakukan Yahuda layaknya Yusuf yang masih kecil, karena Yahuda kini sudah beranjak dewasa. Maka dari itu mereka semua sudah salah sangka jika Nabi Yakub lebih menyayangi Yusuf daripada anak-anak yang lainnya. Padahal mereka semua diperlakukan sama seperti Yusuf ketika mereka masih kecil. Kemudian di sana salah satu anaknya yang bernama Sir mengatakan bahwa Nabi Yakub selalu memberikan selimut ketika mereka sedang tidur dan mengelus kepala mereka. Lalu Nabi Yakub memberitahu kepada mereka semua kalau mereka semua memiliki perilaku seperti orang yang dengki, di mana itu adalah perilaku setan. Singkat cerita, ketika anak-anak Nabi Yakub sedang beristirahat mengembala kambing, mereka didatangi oleh orang asing. Orang itu mengatakan bahwa dirinya mengetahui masalah yang mereka alami saat ini. Dia juga datang demi mereka. Lalu orang itu menghasut mereka dengan mengatakan kalau dirinya melihat mereka sedang memandu anak kecil. Seakan-akan mereka budak baginya dan anak kecil itu sebagai tuan mereka. Kemudian setelah itu orang itu pun pergi. Lalu mereka menyadari kalau wajah orang itu sangatlah buruk dan tercium bau yang sangat busuk. Tak lama dari situ, orang itu pun tiba-tiba menghilang tanpa jejak entah kemana. Kemudian Yahuda berkata bahwa mimpi orang itu mirip seperti mimpi Yusuf kala itu. Sikap anak-anak Nabi Yakub itu memang sudah dikuasai oleh setan, karena mereka juga dengan sengaja merusak ladang milik warga. Namun ketika pemilik ladang itu menegur mereka, pemilik ladang itu malah dihajar oleh mereka. Bahkan mereka juga menyatakan sebagai pemilik seluruh tanah Kan'an, jadi mereka bebas melakukan apapun. Nabi Yakub pun langsung memarahi anak-anaknya dan meminta maaf terhadap salah satu korbannya. Nabi Yakub juga akan mengganti semua kerusakannya. Malam harinya Nabi Yakub yang sedang berdoa kepada Allah melihat Yusuf yang sedang bermimpi. Lalu Nabi Yakub langsung membangunkannya dan setelah itu Yusuf langsung menceritakan mimpinya kepada ayahnya itu. Bahwa di dalam mimpinya Yusuf sedang berada di padang gurun. Tiba-tiba turun sebuah cahaya dan singgasana yang kemudian diduduki oleh Yusuf. Ketika dirinya diberikan pakaian bagus, datanglah bulan, matahari, dan 11 bintang sujud di hadapannya. Nabi Yakub pun langsung memberitahu Yusuf kalau matahari itu adalah dirinya sendiri, yaitu Nabi Yakub. Bulan adalah ibunya Yusuf. Dan 11 bintang adalah saudara-saudara Yusuf yang lainnya. Yusuf juga kelak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan manusia dan para wali Allah. Nabi Yakub kemudian berpesan pada Yusuf, sampai tibanya saat itu, jangan sekalipun Yusuf menceritakan mimpinya itu kepada siapapun termasuk saudara-saudaranya yang lain. Karena mungkin saja mereka akan merasa iri dan berbuat jahat kepada Yusuf. Dan jangan juga menceritakan kepada ibu tirinya, karena mungkin saja mereka akan menceritakannya kepada orang lain.
Lalu Yusuf bertanya-tanya, apakah mungkin saudara-saudaranya akan melakukan kejahatan pada dirinya? Padahal mereka semua adalah anak-anak dari Nabi Yakub. Lalu Nabi Yakub mengatakan, jangan pernah lengah dengan kekuatan setan anakku Yusuf. Ternyata di sisi lain Bilah menguping percakapan mereka yang memang hati Bilah sudah dikuasai oleh setan. Nabi Yakub juga mengatakan pada Yusuf bahwa Allah telah memilihnya dan memberinya ilmu takwil mimpi yang akan melebihi Nabi Yakub nantinya. Lalu Bilah pun mulai menceritakan kepada semuanya tentang apa yang telah dia dengar malam tadi. بلى ذهبنا معا لزيارة ضريح أمي. Keesokan harinya Yahuda pun langsung menanyakan kepada Yusuf tentang mimpi itu. Namun Yusuf tidak mau menceritakannya karena dirinya sudah berjanji kepada Nabi Yakub untuk merahasiakan semuanya dari yang lain. Yahuda yang kesal pun mencoba untuk memukul Yusuf, tapi di sana Lapi menghalanginya. Yahuda, sa'ukhbiru abi annaka hawat. Bilah yang melihat itu pun merasa senang karena kini Yahuda sudah berani untuk melawan Yusuf. Hingga Yusuf pun mulai bertanya-tanya, kenapa Yahuda tidak menyukainya? Padahal ayah mereka selalu bilang, jika saudara itu harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Lalu Yusuf langsung mengatakan pada ayahnya bahwa saudara-saudaranya telah mengetahui kalau Yusuf bermimpi. Nabi Yakub pun mengetahui kalau itu semua pasti ulah dari Bilah. Lalu Nabi Yakub langsung memarahi Bilah karena perilaku buruknya yang sering mengadu domba anak-anaknya. Bilah juga yang selalu menghasut Lia dan Julpa untuk mengadu domba anak-anaknya. Kemudian Nabi Yakub memperingatkan Bilah, jika dia sekali lagi berbuat ulah, Nabi Yakub akan mengembalikannya ke Padan. Di tempat lain terlihat anak-anak Nabi Yakub sedang membahas arti mimpi Yusuf yang membuat mereka semua cemas. Yahuda memiliki sebuah rencana akan membunuh Yusuf agar Nabi Yakub kehilangan Yusuf, dan ayahnya akan kembali menyayangi mereka. Dan ternyata setan pun berada di antara mereka yang terus menyalakan api kedengkian pada mereka. Tapi lagi-lagi Lapi yang selalu berpikiran jernih langsung menghentikan rencana Yahuda itu, karena membunuh saudara sendiri serta membangkang ayah itu adalah dosa besar, dan hukumannya adalah api neraka. Yahuda yang telah dikuasai oleh setan dengan mudahnya berkata, jika mereka sudah membunuh Yusuf, mereka bisa bertobat lagi kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun, dan menurutnya Allah juga pasti akan mengampuni mereka. Di sana Lapi yang kalah suara dari anak-anak yang lain memiliki rencana lain untuk membuang Yusuf ke tempat yang jauh, agar Yusuf tidak bertemu lagi dengan Nabi Yakub. Dengan begitu Nabi Yakub akan melupakan Yusuf dan menyayangi mereka kembali. Lapi juga menegaskan kembali kepada saudara-saudaranya agar mereka melupakan untuk membunuh Yusuf. Singkat cerita, mereka pun mulai menjalankan rencananya dengan mengajak Yusuf untuk pergi mengembala kambing pada ayahnya. Awalnya Nabi Yakub tidak mengizinkannya dengan alasan Yusuf masih terlalu kecil. Tapi di sisi lain, Sam'un memujuk serta mengiming-imingi Yusuf untuk ikut bersama mereka mengembala kambing. Hingga Yusuf pun sangat tertarik untuk ikut bersama mereka, karena Sam'un menceritakan suasana di sana yang membuat Yusuf semakin penasaran. Hingga akhirnya Yusuf meminta izin sendiri kepada Nabi Yakub agar dirinya diizinkan untuk ikut bersama saudara-saudaranya mengembala kambing. Karena Yusuf sendiri yang meminta, akhirnya Nabi Yakub pun tidak bisa menolak permintaan Yusuf dan mengizinkannya untuk ikut mengembala kambing bersama saudara-saudaranya. Tapi sebelum pergi, Nabi Yakub memakaikan Yusuf jubah warisan milik kakeknya yaitu Nabi Ibrahim, di mana jubah itu berasal dari surga. Nabi Yakub pun melepaskan Yusuf kecil untuk ikut mengembala kambing dengan kecemasan yang begitu besar. Setelah sampai di ladang, Yahuda yang sudah tidak bisa memendam rasa dengkinya terhadap Yusuf langsung menghajar Yusuf sampai babak belur. Saudara yang lainnya pun ikut memukuli Yusuf yang terus merengek meminta tolong kepada ayahnya. Hanya Lapi saja yang tidak ikut dalam aksi pengeroyokan itu. Lalu di sana Yahuda mencoba akan membunuh Yusuf. Tapi beruntungnya Lapi langsung menghadangnya dan mengatakan kalau itu bukanlah kesepakatan kita, Cok. Yang kita sepakati hanya untuk memisahkan ayah dan Yusuf, bukan untuk membunuhnya. Kemudian mereka pun bingung akan mereka buang kemana Yusuf agar bisa jauh dengan Nabi Yakub. Tak lama kemudian mereka pun melihat sebuah sumur, dan mereka pun berencana akan membuang Yusuf ke dalam sumur itu. Mereka pun berharap nantinya Yusuf ditemukan oleh pedagang yang mengambil air di sumur tersebut. Lapi sebenarnya tidak tega membuang adiknya sendiri ke sumur itu. Namun dirinya kalah suara dari saudara-saudara yang lainnya.
Dia pun akhirnya terpaksa melakukan hal itu. Sebelum diceburkan ke sumur, Yusuf mengatakan kepada Lapi bahwa dirinya akan tetap menyayangi semua saudaranya, meskipun mereka sudah berbuat jahat terhadap dirinya. Yusuf juga memperingati kepada Lapi agar ayahnya jangan sampai tahu akan hal ini, karena jika seorang nabi marah dan mengutuk mereka, pasti mereka semua akan binasa. من أنبيائكم قالوا والله يعقوب على الظلم الذي نزل به بأيديكم لأنه سيلعنكم. Yusuf juga berpesan agar cepat bertobat kepada Allah, jangan sampai Allah murka, karena kezaliman ini tak akan pernah luput dari penglihatannya. Kemudian Yusuf pun diceburkan oleh saudara-saudaranya hingga Yusuf pun pingsan. Di alam bawah sadarnya, Yusuf bertemu dengan seorang kakek-kakek yang telah menunggu kehadirannya dari masa lampau. Kakek itu diberitahu oleh Nabi zaman dulu tentang kehebatan Yusuf. Itulah alasan dia ingin sekali bertemu dengan Yusuf. Kakek itu juga mengetahui tentang peristiwa tragis yang akan terjadi di sumur itu, dan hal itulah yang membuat dirinya menunggu kedatangan Yusuf di sumur tersebut. Tak lama kemudian Yusuf pun sadar, lalu dia pun memanggil-manggil Lapi dan mengatakan jika dirinya masih hidup dan ketakutan berada di kegelapan. Di sana Lapi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Yahuda yang mengetahui Yusuf masih hidup, lantas mengajak adik-adiknya untuk pergi dari tempat itu dan berharap Yusuf akan mati kelaparan di dalam sumur.